Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syada Rizka Fernisa, peserta Latsar CPNS KKP Angkatan 5 Kelompok 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan kegiatan Latsar pada agenda 1, yaitu terkait materi analisis isu kontemporer. Di dalam materi tersebut terdapat sub-sub materi pembahasan. Yang pertama adalah perubahan lingkungan strategis. Ditinjau dari pandangan Uri Bernard, ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi kegiatan PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai bidang tugas masing-masing, yakni individu, keluarga atau family, masyarakat pada level lokal dan regional atau community atau culture, yang keempat nasional atau society, dan yang kelima dunia atau global. Berdasarkan hierarki tersebut, dapat dikatakan bahwa perubahan global atau globalisasi yang terjadi dewasa ini memaksa semua bangsa negara untuk berperan serta. Jika tidak, maka arus perubahan tersebut akan menghilang dan akan meninggalkan semua yang tidak mau berubah. Modal insani dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis. Modal insani yang dimaksud di sini yaitu istilah modal atau kapital dalam konsep modal manusia atau human capital concept. Konsep ini pada intinya menganggap bahwa manusia merupakan suatu bentuk modal yang tercermin dalam bentuk pengetahuan, gagasan atau ide, kreativitas, keterampilan, dan produktivitas kerja. Ada 6 komponen dari modal manusia, antara lain modal intelektual, modal emosional, modal sosial, modal ketabahan atau adversity, dan modal etika atau moral. PNS dihadapkan pada pengaruh yang datang dari eksternal juga internal yang kian lama kian menggerus kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai konsensus dasar berbangsa dan bernegara. Fenomena-fenomena tersebut menjadikan pentingnya setiap PNS mengenal dan memahami secara kritis terkait dengan isu-isu kritikal yang terjadi saat ini atau bahkan berpotensi terjadi. Isu-isu tersebut diantaranya bahaya paham radikalisme atau terorisme, bahaya narkoba, cybercrime, money laundering, korupsi, dan proxy war. Isu-isu itu disebut sebagai isu-isu strategis kontemporer yang akan diuraikan lebih jelas pada submateri selanjutnya. Yang pertama, korupsi. Perilaku korupsi dapat digambarkan sebagai tindakan tunggal yang secara rasional dengan asumsi setiap orang merupakan individu egois yang hanya peduli pada kepentingannya sendiri. Yang kedua, narkoba. Narkoba merupakan akronim narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya, sedangkan nafza adalah akronim dari narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Kedua istilah tersebut juga biasa disebut narkotika ansih, di mana dengan penyebutan atau penggunaan istilah narkotika sudah dianggap mewakili penggunaan istilah narkoba atau nafza. Yang ketiga ada terorisme dan radikalisme. Terorisme merupakan suatu ancaman yang sangat serius di era global saat ini. Terorisme merupakan kejahatan luar biasa yang menjadi musuh dunia karena nyawa manusia menjadi korban, mengganggu stabilitas keamanan, menghancurkan tatanan ekonomi dan pembangunan, sehingga terorisme berdampak negatif terhadap masyarakat. Adapun istilah radikalisme diartikan sebagai tantangan politik yang bersifat mendasar atau ekstrem terhadap tatanan yang sudah mapan. Yang keempat ada money laundering atau pencucian uang. Secara sederhana, definisi pencucian uang adalah suatu perbuatan kejahatan yang melibatkan upaya untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau harta kekayaan dari hasil tindak pidana atau kejahatan sehingga harta kekayaan tersebut seolah-olah berasal dari aktivitas yang sah. Yang kelima ada proxy war. Proxy war adalah istilah yang merujuk pada konflik di antara dua negara, di mana negara tersebut tidak serta-merta terlibat langsung dalam peperangan karena melibatkan proxy atau kaki tangan. Yang keenam, mass communication adalah media massa yang merupakan segala bentuk media atau sarana komunikasi untuk menyalurkan dan mempublikasikan berita kepada publik atau masyarakat. Submateri yang terakhir adalah teknik analisis isu. Yang pertama ada teknik tapisan isu. Alat bantu penetapan kriteria isu misalnya menggunakan teknik tapisan dengan menetapkan rentang penilaian 1-5 pada kriteria aktual, kehalayakan, problematik, dan kelayakan. Alat bantu tapisan lainnya misalnya menggunakan kriteria USG dari mulai sangat USG atau tidak sangat USG. Yang kedua ada teknik analisis isu. Alat bantu menganalisis isu yaitu mind mapping, fishbone diagram, dan analisis SWOT. Yang ketiga ada analisis kesenjangan atau gap analysis. Gap analysis adalah perbandingan kinerja aktual dengan kinerja potensial atau yang diharapkan. Sekian dari materi Latsar Agenda 1 yang telah saya paparkan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.